wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tanaman-tanaman apa saja yang bisa menjadi anti jamur. Tapi sebelum ke video tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu ada saya, Sela Septiani Mointi, ada teman saya Andi Rismayanti, dan ada teman rekan saya Nadia Rahmasari. Oke, selamat menonton. Halo teman-teman, jadi sebelum kita membahas tentang tanaman apa saja ya yang bisa berpotensi sebagai anti jamur ini, kita membahas tentang penyakit. Nah, penyakit, apakah kalian pernah mendapatkan atau pernah melihat penyakit seperti ini? Seperti ini, atau bahkan seperti ini? Nah, itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Lalu bagaimana cara jamur ini bisa masuk ke dalam tubuh dan bagaimana cara pengobatannya? Itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya tentang apa itu infeksi jamur, bagaimana cara pengobatannya, dan apa saja alternatif tanamannya, lalu cara penggunaannya. Jadi, selamat menonton video kami. Infeksi jamur merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan sekitar 1,5 juta kematian di seluruh dunia. Adapun untuk peningkatan kematiannya itu sebanyak 20-25% populasi dunia. Nah, infeksi jamur ini merupakan salah satu penyakit yang berkembang di daerah negara tropis ataupun subtropis seperti Indonesia misalnya. Infeksi jamur merupakan salah satu penyakit yang tingkat kematiannya lumayan tinggi. Banyak laporan yang menunjukkan tingkat morbiditas yang tinggi dan kematian yang tinggi terhadap infeksi jamur ini. Nah, salah satu cara untuk pengobatan anti jamur ini ada pengobatan konvensional anti jamur, di mana salah satunya yaitu penggunaan agen anti jamur seperti azol, termasuk miconazol, imidazol, dan lain-lain. Ada poliena seperti nystatin, pimarisin, dan amphotericin B. Selanjutnya ada alilamin, di mana itu seperti naftivin dan terbinafin. Ada juga morfolin dan juga antimetabolit seperti 5-fluorocytosin. Salah satu efek tumbuhan alami ini, dia adalah salah satu metode alternatif untuk menggantikan penggunaan obat sintetik seperti antibiotik untuk mengatasi infeksi jamur tersebut. Ini karena tanaman tersebut memiliki atau mengandung metabolit sekunder, di mana kandungannya itu seperti tanin, terpenoin, alkaloid, dan flavonoid. Ada juga glikosida, di mana metabolit ini dia memiliki sifat antimikroba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Baik, untuk selanjutnya ada lempuyang gajah. Lempuyang gajah atau Gingiber gerobatlin juga dikenal sebagai lempuyang kebo atau lempuyang kapur untuk penyebutan dari daerah Jawa, dan untuk daerah Madura disebut dengan lampojang paek. Lempuyang gajah ini mempunyai efek farmakologi jet optional atau jahe yang memiliki aktivitas anti jamur yang nyata, termasuk strain yang sangat resisten terhadap amphotericin B dan ketonazol. Mekanisme kerja pada lempuyang gajah ini yaitu senyawa bioaktifnya yaitu
Flavonoid dilaporkan digunakan oleh tanaman ini untuk perlindungan terhadap bakteri dan bertanggung jawab atas aktivitas antimikrobanya. Mekanisme aktivitas anti jamur merupakan senyawa flavonoid pada penelitian masih belum diketahui, namun flavonoid ini menghambat patogen jamur pada manusia. Flavonoid menghambat pompa efek Klug pada jamur. Selanjutnya ada temu kunci. Temu kunci atau Boysengeria rotardalin manfaat merupakan salah satu spesies yang masuk ke dalam famili Gingiberales. Masyarakat lokal Indonesia mengenal bir rotunda dengan nama temu kunci. Secara ilmiah, Boysengeria rotundale memiliki nama sinonim Curcuma rotunda. Boysengeria rotunda merupakan tanaman natif alami di Pulau Sumatera dan Jawa, dan tumbuh liar di hutan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk efek farmakologi mengacu pada penelitian sebelumnya, Boysengeria cardamunian, pinosotrobin, pinocebrin, panduratin A, dan 4-hidroksipanduratin A merupakan senyawa aktif yang menyebabkan tanaman ini memiliki aktivitas anti jamur. Protes N2-SB atau NS3, anti demam berdarah, anti bakteri, anti inflamasi, aktivitas anti kanker dan antioksidan. Mekanisme kerja aktivitas anti jamur bir rotunda disebabkan oleh adanya 4-hidroksipanduratin, pinostrobin, dan pinosebrin. Senyawa fenolisik seperti flavonoid dan bir rotunda juga dikenal dan dikaitkan dengan in vitro sifat antimikrobanya. Namun, mekanisme metabolit sekunder yang bertindak sebagai agen antimikroba masih belum jelas. Namun, metabolit sekunder ini melintasi membran sel ke bagian dalam sel dan mengarah pada fungsi antar sel. Yang penting, kematian sel akibat kerusakan dari temu kunci ini adalah bagian dalam sel mengarah pada fungsi struktural pada membran yang ditimbulkan oleh senyawa tersebut, atau senyawa ini bekerja di dinding sel, hifa, jamur, dan menyebabkan tentunya miselium jamur. Nah, selanjutnya ada tanaman daun sirih. Daun sirih atau nama latinnya adalah Piper betel. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis dengan ketinggian 300 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dan tumbuh subur pada tanah yang kaya akan zat organik serta cukup air. Kandungan minyak atsiri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan seperti suhu udara, kelembapan, komposisi mineral, dan kandungan air pada tempat tumbuhannya. Efek farmakologi dari daun sirih. Dalam praktek pengobatan tradisional, sirih digunakan untuk vagina di India, sebagai obat kumur di India dan Thailand, dan sebagai pengobatan untuk masalah gigi, sakit kepala, radang sendi, dan nyeri sendi di Malaysia. Di Sri Lanka, jus daun sirih digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Selain itu, rebusan daunnya dapat digunakan sebagai obat batuk, tonik, atau astringent. Dan bagaimana mekanisme kerjanya? Jadi, mekanisme kerja dari daun sirih ini, beberapa penelitian menyelidiki aktivitas anti jamur essential oil daun sirih. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anti jamur dan tindakan penekan aflatoksin dari essential oil daun sirih terkait dengan komponen utamanya seperti eugenol. Eugenol mengandung gugus hidroksil yang dapat membentuk ikatan hidrogen situs aktif pada enzim jamur yang bertanggung jawab atas sekresi aflatoksin dan penyebab selanjutnya denaturasi. Eugenol juga dilaporkan menyebabkan kelainan morfologi jamur dengan mengubah atau mengganggu struktur dinding sel jamur, meningkatkan fluiditas membran sel dan permeabilitas, dan mengganggu fungsi regulator penting. Selanjutnya, dosing simulasi eugenol asetat dan kavikol asetat dalam minyak essential oil ini menunjukkan interaksi yang kuat antara asam amino penyusun struktur protein jamur yang diperkirakan menyebabkan metabolisme, pengurangan dan penguraian biomasa sehingga mengurangi virulensi jamur.
Lalu selanjutnya ada tanaman mengkudu, di mana tanaman mengkudu atau dengan nama latin Morinda citrifolia. Nah, mengkudu memiliki nama yang beragam di setiap daerah. Daerah Aceh itu mempunyai nama keumude, daerah Batak itu ada bakudu dan pamarai, daerah Minang ada bingkudu, daerah Sunda ada cangkudu, Jawa itu disebut juga dengan pace, Madura itu ada disebut dengan kodok, Kalimantan itu Labanau, Dayak itu Rewonong, Nusa Tenggara disebut dengan Tiba atau Ain Komdo, dan Bakulu, Bali disebut dengan Tiba dan Wangkudu. Kandungan kimia dari buah mengkudu atau Morinda citrifolia ini mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, glikosida, antrakinon, saponin, triterpenoid, acubutin, alijarin, beberapa jenis asam atau asam askorbat, asam kaporat, asam kaprilat, asam kaprik. Nutrisi lengkap itu ada karbohidrat, vitamin, protein, dan mineral-mineral esensial, scopoletin, seronin, dan prexoeronim, morindon, dan morindin. Lalu efek farmakologi dari tanaman mengkudu itu, daun mengkudu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka karena adanya senyawa antraquinon, di mana zat tersebut berperan sebagai antimikroba. Aktivitas biologis dari buah mengkudu juga sangat dipercaya dalam menyembuhkan radang, sakit kepala, dan infeksi di bagian kulit. Nah, mekanisme kerja dari tanaman mengkudu itu yang pertama, karena mengkudu ini mempunyai senyawa alkaloid. Jadi alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen yang bergabung dalam bentuk siklik. Mekanisme hambatan jamur senyawa alkaloid dengan cara memanfaatkan sifat basa, di mana alkaloid memiliki pH lebih dari 7 dan pahit. Sifat basa ini memungkinkan akan menghambat pertumbuhan jamur karena jamur Candida albicans mampu hidup pada pH 3,8 sampai 6,5. Nah, senyawa ini bekerja dengan merusak lapisan dinding sel sehingga tidak terbentuk lagi secara utuh dan menyebabkan kematian pada sel tertentu. Yang kedua itu tanaman mengkudu ini mempunyai senyawa saponin, di mana saponin mempunyai efektivitas sebagai anti jamur. Mekanisme anti jamur saponin yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan membran sterol dari dinding sel jamur, permeabilitasnya meningkat. Efek utama saponin terhadap jamur yaitu terlepasnya protein dan enzim dari sel jamur sehingga lama-kelamaan jamur akan mati. Lalu yang terakhir ada senyawa terpenoid. Nah, tanaman mengkudu itu juga mempunyai senyawa terpenoid di mana berperan dalam menghasilkan zona hambat karena bersifat lipofilik. Sifat ini dapat menghambat pertumbuhan jamur dengan cara melarutkan lipid pada membran sel dan mengganggu transport nutrisi sehingga kerusakan sel jamur. Terpenoid yang terserap oleh sel jamur patogen dapat menimbulkan kerusakan pada organel-organel selnya, menghambat kerja enzim di dalam sel, dan pada akhirnya akan terjadi penghambatan pertumbuhan jamur patogen. Nah, yang terakhir ada cara penggunaan. Jadi bagaimana sih cara menggunakan tanaman-tanaman yang sudah dijelaskan sebelumnya sebagai obat dari anti jamur? Yang pertama itu ada penggunaan ekstrak. Nah, ekstrak dapat dioleskan pada area yang terkena infeksi jamur seperti salep ya. Terus yang kedua itu ada konsumsi dalam bentuk suplemen. Mungkin ada beberapa yang sudah menjualnya di apotek-apotek atau toko obat. Jadi konsumsi ekstrak dalam bentuk suplemen juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi jamur dari dalam tubuh. Karena yang kita tahu bersama itu jamur ini bisa juga terjadi karena daya tahan tubuh kita menurun, teman-teman. Jadi kalian bisa mengonsumsi suplemen itu dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar bisa mengobati infeksi jamur ini. Nah, dan yang terakhir adalah pembuatan ramuan. Jadi teman-teman sekalian bisa membuat ramuannya dengan merebus tanaman tersebut dan mengonsumsi air rebusannya. Nah,
Sekarang kita sudah sampai di penghujung presentasi kita ya teman-teman. Pesan dari saya, jagalah daya tahan tubuh kita. Jika daya tahan tubuh kita kuat, daya tahan kita sehat, daya tahan tubuh kita bagus, kita akan jarang terkena penyakit. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang atau ada yang belum dipahami, mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari kami. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi semua yang sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.